Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas trigonometri, konsep dasarnya. Kita mulai dari pengertian ya. Dimulai dari segitiga siku-siku seperti ini ya. Ini siku-siku, panjang ini X, panjang ini Y, panjang ini R. Tentu saja kita tahu hubungan ini berdasarkan teorema Pythagoras. Nah, sinus alfa itu adalah perbandingan antara sudut yang di depan dengan sisi miring. Jadi Y dibagi R. Cosinus alfa itu seperti ini. Kemudian tangen sama dengan Y dibagi X. Tentu saja kalau X-nya tidak 0. Kalau X-nya 0, 90 derajat berarti sudutnya ya. Itu tidak terdefinisi. Itu sinus, cosinus, tangen. Nah, kalau kita lihat tangen alfa ini kan kalau bagian pembilang dibagi R, kemudian penyebut juga dibagi R, akan kita peroleh seperti ini. Maka kita peroleh ini adalah sinus alfa dibagi cos alfa. Nah, ada pengertian-pengertian lain. Tadi selain depan dengan jari-jari dengan sisi miring, samping dengan sisi miring, begitu juga ada sebaliknya. Ada namanya kosekan. Kosekan alfa itu adalah 1 per sinus. Jadi R dibagi Y ya. Kemudian ada juga sekan. Ini adalah 1 per cosinus. Tentu saja kosinusnya tidak boleh 0. Kalau 0 ya berarti tidak terdefinisi. Berarti ini R dibagi X. Kalau tadi R dibagi Y. Ada juga kotangen. Ini adalah 1 dibagi tangen alfa. Ya berarti X dibagi Y. Betul. Nah, dari sini kita tahu beberapa sudut istimewa ya. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Dan kita masing-masing sudah tahu nilai sinus, cosinus, dan tangennya. Begitu. Kemudian hal yang lainnya yang juga penting adalah identitas trigonometri. Jadi kalau menghitung sudut, mungkin itu mudah kali ya. Atau saya kasih contoh aja. Misalnya, theta ini adalah sudut lancip. Gitu ya. Dan sinus theta sama dengan 2/3. Yang ditanya berapa cosinus theta? Ini ya. Hitung cosinus theta dan tangen theta. Cosinus theta dan tangen theta. Nah, ini saya hapus dulu kalau begitu. Paling gampang ya kita gambar segitiga. Ini sinus itu ini dengan ini. Dengan Pythagoras kita akan peroleh 3 kuadrat itu 9, kurangi 4 itu 5, jadi ini akar 5. Itu ya. Maka kita akan dapatkan cos theta-nya adalah akar 5 dibagi 3 atau 1/3 akar 5. Kemudian tangen theta-nya adalah 2 dibagi akar 5. Jadi 2/5 akar 5. Nanti kalau cari sekan kosekan ya tinggal dicari dari sinus, cosinus, dan tangen. Sinus, cosinus, tangen untuk mencari sekan, kosekan, dan kotangen. Atau bisa juga dari sini ya. Kalau kita konsisten dengan X, Y, R, berarti kalau begitu X-nya itu 2, R-nya itu 3, maka Y atau X kuadrat tambah Y kuadrat kan sama dengan R kuadrat. Maka Y kuadratnya sama dengan
3 kuadrat kurangi 2 kuadrat, Y-nya sama dengan akar 5. Begitu juga boleh. Berikutnya adalah identitas trigonometri. Ini yang akan saya tekankan untuk sesi yang pertama ini, yaitu membuktikan kesamaan-kesamaan pada trigonometri. Tentu saja memanfaatkan identitas trigonometri. Oke, tadi dari rumus sudah ya. Yang pertama adalah yang terpenting, sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, buktinya ini aja. Sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa sama dengan, kita pakai yang sebelumnya, X, Y, R ya. Sinus itu Y dibagi R, kemudian dikuadratkan. Kosinus kuadrat itu adalah X dibagi R dikuadratkan. Maka kita peroleh R kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, tadi karena segitiganya adalah siku-siku, maka X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Ini sama dengan 1. Yaitu, ini yang utamanya. Yang lainnya, dari sini, oke ya, kalau kedua ruas kita bagi dengan sinus alfa kuadrat, dengan catatan sinus alfanya tidak 0. Ya, dengan catatan sinus alfanya tidak boleh 0. Jadi alfanya tidak boleh 0, 180 derajat, kemudian 360, dan kelipatannya. Kalau semuanya kita bagi dengan sinus kuadrat, ini ya, dibagi sinus kuadrat, ini dibagi sinus kuadrat, 1 dibagi sinus kuadrat alfa, maka ini akan kita peroleh 1. Kosinus dibagi sinus, ini adalah kotangen. Kalau tadi tangen itu kan sinus dibagi kosinus, kalau kotangen ya dibalik, kosinus dibagi sinus. Berarti ini kita peroleh kotangen kuadrat alfa sama dengan 1 per sinus itu kosekan. Nah gitu. Ini juga perlu. Kemudian kalau ini kita bagi juga dengan kosinus kuadrat. Sekali lagi catatannya, kosinus kuadratnya tidak boleh 0. Kosinus kuadratnya tidak boleh 0. Jadi alfanya itu tidak boleh 90 derajat, kemudian 270 dan seterusnya. Maka akan kita peroleh sinus kuadrat alfa kita bagi dengan kosinus kuadrat alfa sama dengan 1 per kosinus kuadrat alfa. Oke, saya simpan sini. Sinus dibagi kosinus itu adalah tangen, karena kuadrat jadi kuadrat, dua-duanya kuadrat ya, pembilang dan penyebut. Kosinus dibagi kosinus adalah 1. 1 dibagi kosinus kuadrat adalah sekan kuadrat. Nah, seperti itu. Oke, dengan modal itu kita bisa kerjakan soal-soal yang lain. Ini beberapa soal yang saya siapkan. Ya, ingat membuktikan itu, kita lihat ya, membuktikan kesamaan, uraikan bagian kiri menjadi bagian kanan, atau bagian kanan menjadi bagian kiri. Tergantung mana yang rumit. Kalau yang rumitnya itu ruas kiri, ya mulai dari kiri. Kalau yang rumitnya ruas kanan, ya mulai dari ruas kanan. Oke, ini contohnya. Ini nomor 1 ya. 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta sama dengan, nah ini 1 dikurangi 2, ingat yang rumus ini. Nah, berarti kalau sinus kuadrat adalah 1 dikurangi kosinus kuadrat. Karena yang diminta juga dalam bentuk kosinus kan.
sama dengan 1 dikurangi 2 ditambah, nah, ini kan negatif 2 dikali negatif kosinus kuadrat theta. Jadi kita peroleh 2 cos kuadrat theta. Dan ini sama dengan 2 cos kuadrat theta. 1 dikurangi 2 itu adalah negatif 1. Oke, itu. Nah, ini seringkali orang itu salah membuktikan. Caranya kadang-kadang membuktikannya itu ruas kanan diuraikan, ruas kiri diuraikan, kemudian hasil akhirnya sama. Nah, yang seperti itu salah. Ini contohnya. Kalau misalnya nomor 1 ini dibuktikan, ada juga yang membuktikannya begini. 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta sama dengan 2 cos kuadrat theta kurangi 1. Ini gunakan tadi kesamaan segitiga, kesamaan atau identitas trigonometri. Gitu ya. Sama dengan 2, ini juga sama, digunakan itu. 1 dikurangi sin kuadrat theta, kemudian kurangi 1. Oke. Ini 1 kurangi 2 ditambah 2 cos kuadrat theta. Betul ya? Sama dengan 2 dikurangi 2 sin kuadrat theta kurangi 1. Kemudian 1 dikurangi 2 itu negatif 1. Ditambah 2 cos kuadrat theta sama dengan 2 kurangi 1 itu 1. Dikurangi 2 sin kuadrat theta. Kemudian dipindahkan ke sebelah kiri, yang ini kedua ruas ditambahkan dengan 2 sin kuadrat theta dan ditambahkan juga dengan 1. Maka kita peroleh 2 cos kuadrat theta ditambah 2 sin kuadrat theta sama dengan, ini kan 1 tambah 1 ya. Jadi 2 cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 2. Karena cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, karena ini benar, maka ini benar. Nah, ini yang salah. Saya coret ya, biar ingat. Ini tuh, ini tuh salah cara membuktikan begini. Karena artinya kita sedang membuktikan diketahui ini, kan sudah dipakai tuh, makanya diketahui. Berarti diketahui kalau dipakai. Buktikan 2 sama dengan 2. Kan bukan itu yang mau dibuktikan. Jadi salah ya. Jadi ingat, uraikan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, atau hitung selisihnya. Kalau sama dengan 0 berarti kedua ruas sama. Oke, itu yang pertama. Terlalu mudah ya. Nah, soal yang kedua. Soal yang kedua, sinus tangen ditambah tangen theta, sinus theta tambah tangen theta dibagi 1 plus cos theta sama dengan tangen theta. Oke, saya mulai dari sini. Sinus theta ditambah tangen theta dibagi 1 plus cos theta. Gitu ya. Oke, saya geser. Oke, saya geser. Sinus theta ditambah tangen theta. Bisa kita uraikan dari tangennya. Tangen itu sinus dibagi kosinus ya. Boleh juga begitu. Sama dengan sinus theta ditambah sinus theta dibagi kosinus theta. Waduh, ini oke lah, agak jelek. Tapi nggak apa-apa. 1 ditambah cos theta. Salah. Ini dibagi cosinus theta
kemudian dibagi 1 plus kosinus theta. Sama dengan, nah ini turunkan aja, cos theta 1 plus cos theta, yang atas jadi sama dengan sinus theta cos theta ditambah sin theta, gitu ya. Sinus theta cos theta ditambah tangen theta. Oke, sinus berarti pakai sifat distributif. Cos theta ditambah 1 dibagi cos theta 1 ditambah cos theta. Nah, ini habis kan? Jadi sama dengan tangen theta. Tapi sekali lagi, ketika ada soal seperti ini, sebetulnya theta-nya itu tidak boleh membuat kosinusnya sama dengan negatif 1. Jadi ini sebetulnya ada asumsi cos theta-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Nah, tahu kan berapa theta yang nilainya negatif 1? Nah, itu 180 gitu ya. Dan seterusnya lah. 180 derajat maksudnya. Oke, itu yang, atau cara lain boleh juga kalau mau iseng-iseng kalau punya banyak waktu sih harus cari berbagai cara gitu ya. Ini sinus theta ditambah tangen theta. Nah, ini kalikan aja dengan sekawannya. Dikerjakan sendiri aja. Lanjutkan. Kemudian nomor 3, secant theta dibagi kotangen theta ditambah tangen theta sama dengan sinus theta. Nah, ini jelas, ini lebih rumit daripada sebelah kanan ya. Membuktikannya, secant theta dibagi kotangen theta ditambah tangen theta sama dengan, ya boleh juga kotangennya dijadikan kosinus dibagi sinus, tangannya jadi sinus per kosinus ya. Atau jadikan kotangannya 1 per tangan. Tapi saya akan mulai dari kosinus aja. Tangen dan kosinus dinyatakan dalam sinus dan kosinus karena pembilangnya juga secant. Secant itu 1 per kosinus theta. Ini kosinus theta dibagi sin theta ditambah sin theta dibagi kosinus theta. Ini sama dengan yang atas saya biarkan dulu cos theta, bawahnya ini berarti sin theta ya, cos theta. Berarti kalau begitu ini kosinus kuadrat theta, betul ya, ditambah sinus kuadrat theta sama dengan, nah ini kan artinya ini kan 1 ya, jadi 1 dibagi cos theta dibagi 1 per sin theta cos theta sama dengan sin theta cos theta dibagi cos theta sama dengan, nah ini kan habis. Nah begitu. Kalau mau dicoba kotangannya dijadikan 1 per tangan ya boleh aja, tapi silakan dikerjakan sendiri ya. Lanjutkan lagi nomor 4. Jangan lupa sambil ditulis ya. Berikutnya adalah nomor 4. Nah, kalau ini juga harus tahu aljabarnya ya. Karena harus tahu x kuadrat kurangi y kuadrat itu sama dengan x kurangi y, x tambah y gitu ya. Termasuk kalau ketemu x tambah y kuadrat sama dengan x kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat gitu. Dan lain-lain. Oke. Nah, ini langsung aja saya tulis ini sama dengan kosinus pangkat 4 itu kan kosinus kuadrat.
dikuadratkan gitu. Begitu juga sinus pangkat 4. Jadi ini kosinus kuadrat theta dikuadratkan. Oke, saya tulis saja di sini. Kosinus pangkat 4 theta dikurangi sinus pangkat 4 theta itu sama dengan kosinus kuadrat theta dikuadratkan dikurangi sinus kuadrat theta dikuadratkan gitu. Pakai yang tadi saya tuliskan. Ini cos theta dikurangi sin kuadrat theta, cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. Ini cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Sama dengan, nah ini kan satu nilainya. Sinus kuadrat tambah kosinus kuadrat. Oh, ini terlalu mudah ya. Gitu. Jadi terbukti. Oke, berikutnya soal nomor 5. Ya, saya lanjutkan dari sini aja ya. Buktikan bahwa ini sama dengan 1. Nah, ya dikali-kalikan aja. Sifat distributif sekan kuadrat theta ditambah sekan theta dikali tangen theta dikurangi ini kali ini kan sekan theta kuadrat ya. Wah, ini harusnya sudah hafal nih cara mengalih-alihkannya. Dikurangi tangen kuadrat theta. Ini kan 0 nih. Sebentar. Jadi sekan theta sekan theta kuadrat, kemudian sekan tangen ya, kemudian negatif sekan tangen, negatif tangen theta, sekan theta dikurangi tangen kuadrat theta. Nah, ini kan habis nih 0. Jadi kita peroleh sekan theta dikurangi tangen kuadrat theta. Nah, masih ingat identitas trigonometrinya? Ini ya. Ini. Sekan kuadrat itu tangen kuadrat tambah 1. Itu adalah tangen kuadrat tambah 1 dikurangi tangen kuadrat theta. Nah, ini kan habis tuh. Terbukti. Oke, itu. Nah, selanjutnya saya akan menugaskan Anda mengerjakan soal-soal ini. Nanti jawabannya di forum diskusi. Nah, ini soal-soalnya. Dicatat aja. Ya, kerjakan soal ini sebisanya. Begitu juga soal ini. Oke, itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya.